Oke, selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Nama? Ya, Kasih. sebagai nakoda Iya. KM Kenji. FKG ya. Ini kapal pasca produksi Pak ya. Siap. Apa yang Bapak tahu tentang kapal pasca produksi? Untuk orang mau bongkar apa kan ke bandar atau mau periksa ke kantor orang? Oh iya. Baru? Tidak boleh baru kotoran kapal. Oh iya. Kalau Jaga kebersihan toh di atas kapal. baru kapal sekarang sudah ada PMS Kang. Hah? Sudah ada PMS Kang. Ada PMS. Ada apa? Ada Kang. Iya. Baru di lokasi ini di Singgron. Di Pulau Doi tahu, orang apa boleh Almahera, Utara, pokoknya apa atau apa orang Sesuai izin Pak ya? Iya sesuai dengan izin. Pas di belakang itu. Iya. Izin baik. Iya Oke. sesuai dengan izin. Jadi bagaimana Mbak? Ini bagus nggak pasca produksi ini Pak? Menurut Bagus, Bapak? bagus, bagus. Bagus ya? Ketimbang yang pra produksi ya? Iya mantap. Oke. Ada masalah-masalah Pak, kendala selama ini? Tidak. Terkait bongkar atau daerah nggak ada ya? Tidak ada. Jadi tetap lanjutkan pasca produksi ya? Iya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, selamat siang Pak Empi. Siang, Ini sebagai pengurus kapal Pak ya? iya betul. Sudah lama jadi pengurus kapal Pak ya? Ya cukup lumayan. Ada berapa kapal nih Pak diurus? Jadi Sekitar 50-an kapal. oh, lumayan Pak ya. Ya. Nah ini sekarang kan ada arahan untuk migrasi izin daerah ke pusat nih Pak. Itu menurut Pak MP bagaimana itu Pak? Ya kalau menurut saya ini kan program yang baik, yang bagus Iya. dari perikanan. Dan saya juga sebagai pengurus sudah sampaikan ke pemilik-pemilik kapal. Mereka juga sudah menyetujui untuk kapal-kapal yang izin daerah untuk berimigrasi ke pusat. Jadi intinya mendukung untuk migrasi Pak ya? Ya intinya kalau sebagai pengurus saya mendukung aturan yang ada. Dari sekian kapal itu ada nggak pemilik kapal yang merasa keberatan atau tidak mau migrasi gitu Pak? Ya rata-rata semua mau. Siap ya? Siap. Apa yang menjadi motivasi pemilik kapal untuk migrasi Pak ke izin pusat? Karena setelah diadakan penyampaian sudah dijelaskan semua aturan-aturan yang ada makanya mereka ya mau. Dan memang banyak fishing ground yang memang udah melebihi 12 mil Pak ya? Gitu Pak Ya kenyataannya. namanya ya kenyataannya begitu. Iya, jadi kalau memang bertahan di bawah 12 mil ya kurang juga mungkin hasilnya begitu ya mungkin Pak? Iya Jadi betul. mungkin pemilik kapal Betul. lebih mengarahkan untuk migrasi ke izin pusat gitu Iya Pak. betul. Sejauh ini ada kendala Pak untuk proses untuk migrasi? Ada kendala atau masalah di Selama ini ya mungkin untuk pengajuan ke pusat ini dia. Ya rata-rata kan pemilik kan ini kan baru. Ya. Nah, jadi mereka bertanya-tanya kita lewat mana untuk pengurusan ke izin pusat ini dia. Nah kita sebagai pengurus sudah sampaikan nanti kita carikan. Artinya petugas yang boleh kita minta tolong untuk pengurusan izin pusat Oh, ini. iya. Mungkin saran untuk penyedia layanan ini Pak ya, untuk izin kayak misalnya dari DJPT ya, mungkin perlu kayak gerai-gerai gitu lagi nggak Pak kira-kira Pak? Ya harapan pemilik juga begitu Pak. Perlu diadakan gerai. Iya. Kalau perlu setiap bulan lah. Oh gitu ya? Setiap bulan diadakan gerai. Oh gitu, siap-siap. Selama masih diberi kebijakan sampai bulan Desember ini dia. Iya. Sebelum memasuki 2024 ya Pak pemilik yang mengharapkan itu. Kiranya dari KKP untuk memberikan gerai dan Oh siap. pelayanan izin di daerah masing-masing. Oke. Oke, itu aja mungkin Pak MP ya. Terima kasih banyak Pak MP. Ya, untuk sesama pengurus juga masyarakat nelayan yang sedang nonton podcast sore hari ini, jangan lupa subscribe, like, komen channel dari PSDKP Bitung. Podcast Pos Nelayan. Nelayan Torang Petaman. Oke. Terima kasih banyak. Oke sahabat Bahari, apa kabar hari ini? Kembali lagi dengan saya Farid dan Saya Anissa. dalam acara podcast Pos Nelayan, Nelayan Torang Beteman.
Semoga dalam keadaan sehat walafiat para nelayan sekalian dan para sahabat Bari dan para sahabat dimanapun Anda berada ya. Nisa, kali ini kita edisi kedatangan kedua ya. narasumber. Iya, bersama Ini adalah saya. narasumber pertama di podcast Pos Nelayan. Kita kenalan dulu Siap. dengan narasumber kita yang pertama di Pos Nelayan. Halo Pak. Halo Mbak Bisa Anissa. memperkenalkan dirinya Pak? Ya, terima kasih. Nama saya Ahmad Junaidi, Jabatan Pengawas Perikanan di Pangkalan PS3 Bitung. Pada saat ini saya bertugas di Subkoordinator Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran. Ya, itu, Mbak. Sudah berapa lama Mas dulu? Saya masuk di Pangkalan PS3 Bitung tahun 2015. 11 ya. Wah, Baru lama kurang. sekali. Kurang Sekarang lebih ya sudah 8 tahun. Udah ya. berapa tahun Nisa? 8 tahun. 8 tahun ya. Sudah sudah balik ya, kalau di kita sudah balik itu, sudah dewasa itu. Sudah SMP. Iya. Mungkin Bari sahabat Bari sekalian mungkin sudah ada yang kenal sama Bapak ini ya. Kalau yang pengurus kapal mungkin sudah nggak asing Bapak ini gitu ya. Gitu Nisa ya. Iya. Mas, kita biasanya panggil Mas Jun di sini karena beliau ini aslinya dari Jawa Mas ya? Dari Jawa, dari Blitar. Jawa Blitar Mas ya? Ya. Iya. Oke. Di mana Sa? Gimana? Ada lagi yang ditanya? Masih jomblo atau gimana? Pasti sudah berkeluarga. Sudah keluarga Mas ya? Aduh, Alhamdulillah sudah. sudah. Anak 2. Dua ya? Kebetulan saya bawa ke Bitung semua. Oh, alhamdulillah. Jadi semuanya merantau. Mantap ya. Merantau. Atau ada keluarga di Bitung, di Manado? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ada memang. Sangat-sangat merantau. Iya. Oke, ini luar biasa teman-teman. Ini Mas Jun ini, kita manggil Mas Jun aja ya biar lebih akrab gitu ya. Biar nggak, nanti saya panggil Pak takutnya terlalu formal lagi. Jadi Mas Jun ini merantau dari Jawa Timur sampai ke sini lumayan jauh tuh Nisa itu. Iya. Untuk demi menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Gitu. Kebetulan beliau ini sekarang sebagai pengawas perikanan Mas ya. Ya. Di podcast pertama kemarin Mas, kita sudah bincang-bincang berdua sama Nisa Tentang apa di sih? PSTKP itu apa sih kemarin ya, sudah kita jelaskan secara ini. Juga kemarin ada di PSTKP itu ada beberapa komponen gitu kan, ada pengawas perikanan, ada Polsus ya, polisi khusus, ada awak kapal perikanan, juga ada penyidik ya. Nah, kita sudah kemarin sudah bilang ke sahabat Bari, para follower kita ya. Termasuk kemarin di video pertama lumayan nih, Sa. Viewernya lumayan gitu. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih Ya. yang sudah nonton. Jangan lupa nonton lagi ya. Iya, jangan lupa subscribe. Yang belum nonton jangan lupa subscribe, like, comment, and share gitu ya. Semoga ini video ini bermanfaat untuk para sahabat Barat sekalian. Terutama khususnya di dalam pengawasannya gitu ya. Masih banyak yang belum tahu tuh apa sih di pengawasan perikanan itu sendiri. Gini Mas Yun, kita pengen tahu nih Mas, di pengawasan perikanan tuh yang diawasi apa sih Mas? Ya, terima kasih Mas Farid. Siap. Jadi pengawasan sumber daya perikanan itu ada 4 bagian yang menjadi kegiatan pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan kapal perikanan, terus kemudian pengawasan pengolahan hasil perikanan, yang ketiga pengawasan distribusi hasil perikanan, dan yang keempat adalah pengawasan budidaya ikan. Budidaya ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan pengawasan kapal perikanan. Perikanan ya. Dan isu yang terhangat hari ini adalah terkait dengan migrasi kapal perikanan dari izin daerah ke izin pusat. Gitu Mas Farid. Itu kenapa Mas kok ada imigrasi? Memang imigrasi kan itu dari mana ke mana itu kan? Ya. Nah, itu awal mulanya kenapa harus ada imigrasi itu? Ya, ini terkait dengan peraturan yang ada bahwa perizinan itu berdasarkan dari kewenangan penerbit izinnya. Jadi untuk penerbit izin yang dari gubernur ya itu adalah kewenangannya dari 0 sampai 12 nautical mile. Untuk kewenangan menteri yang diterbitkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap itu kewenangannya 12 mil ke atas. Ke atas ya. Dan untuk sebagai contoh Sulawesi Utara ini kapal izin daerahnya yang kebanyakan atau mayoritas alat tangkap handland ini sebagian besar
dan kemungkinan seluruhnya adalah menangkap di atas 12 mil. 15 mil ya. Ya, di atas 12 mil, dan seharusnya ini menjadi beralih ke izin pusat. Dan terbitnya surat edaran ya dari Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B10 1090 tahun 2023 terkait dengan migrasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan, bahwa pelaku usaha yang kapalnya menangkap ikan di atas 12 mil harus beralih ke izin pusat. Izin pusat ya. Iya. Sesuai surat edaran itu Mas ya. Sesuai surat edaran itu. Dan di surat edaran ini ada ada kelebihan atau bukan kelebihan ya. Keuntungan ya. Ya. Contohnya bahwa kalau berdasarkan peraturan Permen KP nomor 23 tahun 2021 terkait dengan SLU dan SPKP, bahwa kapal izin pusat ini kan harus wajib memasang VMS ya, dan mengaktifkan transmitter. Dengan adanya surat edaran ini, kapal-kapal yang bermigrasi dari izin daerah ke izin pusat ini bisa tidak mengaktifkan VMS dulu sampai tanggal 31 Desember ya. 2023, ya. Oh, ada keringanan. Ada keringanan ya maksud saya. Iya, ada keringanan di bulan Desember. Dan ada keringanan yang lain, kalau izin daerah itu secara prosedurnya kalau menurut aturan kan mencabut izin daerah dulu baru mengurus izin pusat. Kalau ini tidak bisa langsung mengurus ke izin pusat. Izin pusat, gitu ya. Jadi masih transisi Mas ya? Masih ada keringanan nggak langsung harus migrasi gitu Mas ya? Dan terkait dengan hal ini, terkait dengan migrasi ini, Dirjen Perikanan Tangkap sudah pernah membuka gerai migrasi sekitar bulan Juni 2023. Dari gerai migrasi tersebut ada sekitar 78 yang sudah mendaftar. 78 kapal ya? Sudah ya. Itu 78 kapal atau 78 kapal. Kapal ya? Dalam waktu berapa? Migrasinya hanya 3 hari pada waktu itu. 3 hari. Iya. Dan pada saat ini sudah banyak yang melakukan permohonan migrasi. Iya, pada saat ini. Dan mereka pelaku usaha menginginkan bahwa gerai migrasi itu hadir lagi di PPS Bitung, begitu. Mungkin lewat acara ini Banyak sahabat Bahari tahu. Ya, banyak sahabat Bahari tahu, dan juga dari instansi terkait untuk mempercepat migrasi yang ada di PPS Bitung, dan waktunya jangan singkat. Biasanya kan cuma 3 hari. Mungkin bisa diperlama menjadi 1 minggu kah atau apa. Karena antusias pemilik kapal ini di Bitung besar. Iya, cuma karena proses perizinannya ini harus mungkin mereka kekurang tahuan atau bagaimana. Kalau lewat langsung gerai kan lebih enak begitu. Gitu. Karena mungkin agak makan waktu Mas ya kalau ngurus ke mana-mana ya. Mungkin kalau di gerai kan praktis kan langsung selesai. Mungkin persyaratannya apa aja nanti langsung bisa dilengkapi langsung dengan petugas perizinan dari DJPT. DJPT ya? Iya. Lebih mudah? Pastinya lebih mudah kalau ada tim gerai dari perizinan DJPT. Ya. Jadi memang migrasi ini harus didorong segera mungkin Mas ya, sampai Desember ya? Iya. Batasnya memang sampai Desember? Diberi waktu sampai Desember, 31 Desember. Berarti sisa berapa bulan lagi? Iya. Jadi ini Isa membuktikan bahwa sekarang fishing ground Mas ya, atau daerah penangkapan ikan itu sudah agak jauh Mas ya, sudah di 12 mil ke atas ya. Makanya banyak kapal-kapal yang dulunya harusnya di bawah 12 mil, mereka banyak nangkap di atas itu ya? Iya, ini sebenarnya adalah pengelolaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membagi kewenangan, membagi daerah penangkapan ikan sesuai kewenangannya. Ya, kalau dia menangkap di atas 12 mil harus izin pusat. Kalau memang dia hanya menangkap di bawah 12 mil tetap izin daerah, tidak apa-apa. Oh, berarti sudah nggak. Jadi kalau dulu kita tahu itu
dulu kan kapalnya dibagi sesuai GT-nya Mas ya. Jadi Iya, sekarang dulu. biarpun GT-nya di GT bawah ini dulu gross ton. ya gross ton. Iya. Bobotnya kapalnya itu kalau di bawah 30 GT dulu kan katanya Iya. izin daerah Mas ya. Ya, Jadi sekarang biarpun di bawah 30 GT tapi operasinya di atas 12 mil harus Izin daerah. Harus. Migrasi. izin pusat. harus migrasi. migrasi Ya. gitu ya. Ya, terkait dengan GT, jadi kapal yang di 6 GT ke atas, mulai 6 sampai 30 GT kan biasanya ya, itu izinnya daerah. Daerah. Nah, dengan aturan apalagi terkait dengan PIT ya, penangkapan ikan terukur berdasarkan PP 11 tahun 2023, bahwa kapal yang menangkap di atas 12 mil harus berizin pusat. Ini pusat. Walaupun dia secara ukuran di bawah 30 GT. Ya, begitu. Berdasarkan izin. Dan pada saat ini ya, Pangkalan P3B Bitung sudah berupaya untuk mendorong migrasi kapal yang izin daerah pindah ke izin pusat ini dengan melakukan pemanggilan terhadap pemilik kapal ya atau penanggung jawab kapal sampai dengan hari ini ya, tanggal berapa ini? 9 tanggal 10 Agustus, sekitar 90 pemilik kapal yang sudah dipanggil. Itu dipanggil untuk apa Mas? Dipanggil untuk kita beri penjelasan atau sosialisasi bahwa kapal yang menangkap di atas 12 mil harus beralih ke izin pusat. Nah, hasil dari panggilan dari pemilik itu memang mereka semuanya bersedia atau ada yang Ada yang gimana Mas? keberatan, Ya. ada yang Berdasarkan keterangan dari pemilik kapal, sebagian besar mereka memang menyatakan menangkap di atas 12 mil dan mereka bersedia untuk pindah ke izin pusat. Cuma memang kendalanya pengurusan ini. Iya. Mereka berharap pengurusannya bisa cepat, bisa mudah, begitu. Tapi ada yang ngotot cuma Mau izin daerah di bawah 12 mil aja gitu? Ada. Mereka menyatakan bahwa daerah penangkapannya memang di bawah 12 mil. Ya. Walaupun begitu, kami meminta surat pernyataan dari mereka bahwa kalaulah memang dia kapalnya menangkap di bawah 12 mil, membuat surat pernyataan tidak akan melakukan penangkapan di atas 12 mil. Ya. Jadi itu konsekuensi apabila nanti ada kapal patroli pengawas perikanan dan kelautan yang memeriksa mereka, kalaulah mereka ternyata menangkap di atas 12 mil, ya Kena akan dikenai sanksi Nah, administrasi. dan jika mungkin mereka kalau mengelak Pak, kami nggak tahu apa, sudah ada surat pernyataan itu ya? Ya, ada surat pernyataan. Kemudian mereka mungkin pas ketika ditangkap kapal patroli Iya. kita mungkin kan, Iya, kami betul. nggak tahu atau apa kan? Iya, Itu betul. sebagai bukti pegangan Iya, untuk pengawas sebagai- perikanan ya? Iya, surat pernyataan ada yang asli diserahkan kepada kami, kepada Pangkalan P3B Bitung, yang fotokopian kan mereka Mereka bawa. yang pegang Ya, sendiri. mereka pegang di atas kapal tuh. Jadi kita tahu mereka sudah membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di atas, Di atas 12 12 mil. mil. Nah, tadi itu ngomong-ngomong izin daerah itu yang mengeluarkan di daerah itu apa Mas? Instansi apa itu? Yang mengeluarkan dari PTSP. PSP ya? Ya, Oh, bukan Dinas Kelautan Perikanan ya? bukan dari PTSP. PSP. Kalau yang pusat dari Dari DJPT. pusat dari DJPT. DJPT ya? Dari DJPT. Ya. Oh, bukan apa semacam PTSP yang pusat. Tidak ya? Semua perizinan kan awalnya dari ini ya, dari OSS ya, dari OSS ya? BKPM ya. Jadi semua perizinan mereka mendaftarnya dari OSS. PSS. Jadi setelah mereka mendapatkan NIB ya, nomor induk berusaha, bisa mengurus perizinan termasuk surat izin penangkapan ikan. Kalau sekarang bahasanya perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan ya. Kalau dulu namanya SIPI atau SIPI SIPI ya. Oke gitu teman-teman sahabat Bari ya, yang ini bagi pemilik kapal ataupun yang teman-teman pengurus kapal ataupun para nakoda kapal perikanan ya, Harus yang tahu. yang masih beroperasi di 12 mil, kalau akan melebihi 12 mil ke atas ya segera melakukan migrasi. Mengurus. Ya. Iya, toh. Kalau masih mau di 12 mil juga silakan Mas ya. Ya. Jadi nggak ada paksaan dari kami gitu kan. Tapi nanti konsekuensinya akan ada tindakan ya tertentu lah sesuai dengan aturan yang ada. Jika ada kapal-kapal patroli, kapal pengawas kelautan dan perikanan
yang menemukan itu tadi. Nah, itu. Terus ada lagi pertanyaan? Atau ini Mas, saya juga ada mungkin masalah andon itu Mas. Andon. Nah, ada andon itu kan juga sepertinya kayak seperti kapal memiliki izin daerah dan dia ke daerah lain tuh harus ada andon, gimana Mas itu? Ya, Permen Andon berdasarkan Permen 18 tahun 2021. Memang contohnya bahwa kapal izin daerah Sulawesi Utara yang dia melakukan penangkapan misalnya di Provinsi Maluku Utara, yang daerah penangkapannya di bawah 12 mil. Mereka bisa mengurus izin andon namanya di sana ke daerah tersebut ya. Di daerah tersebut diawali dengan perjanjian kerjasama gubernur. Oh, antar gubernur ya? Antar gubernur. Misalnya ya Sulawesi Utara dengan Maluku Utara. Tetapi dia harus mendaratkan ikan di sesuai izinnya di sana. Di sana ya? Iya, nggak bisa mendarat ikan di Bitung. Nah, tapi kalau ada kapal itu tapi tidak memiliki andon gitu Mas. Terus dia menangkap di wilayah daerah lain, itu gimana Mas? Secara ini. Itu termasuk pelanggaran juga. Pelanggaran juga karena misalnya ini ya. Izin Sulawesi Utara dia menangkap di Pulau di Maluku Utara kurang dari 12 mil. Nah, itu kan sudah melampaui kewenangan dari kewenangan daerahnya Sulawesi Utara. Pasti kan di daerah sudah ada batas-batas batas-batas jarak ini ya Nisa. Iya. Mungkin dia berbatasan antara Sulawesi Utara dengan Maluku Utara, mungkin dia sudah melewati itu gitu kan ya. Sudah melewati itu. Gitu. walaupun dia lewati tidak terlalu jauh, itu termasuk Jadi pelanggaran. Sudah masuk ini wilayah daerah lain gitu. Iya. Ya mungkin mereka kayak bilang hilaf, mungkin tidak sadar kalau sudah kebablasan lewat garis itu. Kebablasannya cuma 1-2 mil mungkin wajar ya karena hanyur ya. Tapi kalau sampai 10-20 mil kan itu sudah kesengajaan gitu. Dan itu biasanya ada resiko menimbulkan konflik antara nelayan setempat Mas. Iya, betul. Betul. Gitu. Yang penting di daerah itu juga masih kurang kapalnya Mas ya. Kalau sudah melebihi ini juga mungkin daerah tersebut akan memberikan surat izin andon itu Mas ya. Iya. Iya, makin bisa gitu ya. Mungkin terakhir tadi Mas Alisa tadi ada pasca produksi Mas itu dulu. Ini kan juga kata-kata baru nih teman-teman. Mungkin Pasca produksi. Iya, mungkin kalau yang sahabat Bari yang belum tahu nih terkait pasca produksi, mungkin itu pertanyaan terakhir lah buat Mas Jun. Gimana sih Mas itu pasca produksi? Apa sih yang baru-baru ini yang gitu? Itu terima kasih Mas Farid. Itu terkait dengan peraturan nomor PP 11 tahun 2023 ya, terkait dengan PIT, penangkapan ikan terukur. Untuk kapal pasca produksi ini adalah kapal izin pusat yang penangkapan yang jenis alat jenis kapalnya adalah penangkap ikan. Yang terbit 1 Januari 2023 sampai saat ini. Ya, itu disebut kapal pasca produksi. Oh, di surat izinnya ada Mas ya? Ada tulisan pasca produksi? Ada tulisannya pasca produksi yang terbit dari 1 Januari 2023 sampai sekarang ya. Kemudian untuk zona daerah penangkapan ikannya sudah ditentukan. Jadi untuk WPP 715 atau Laut Maluku dia hanya dapat 1. Itu untuk zona disebut oleh zona 3 ya. Zona 3 WPP 715 itu termasuk zona 3. Kemudian ini ada lagi Oh, di sini WPP ya. Zona 3 itu WPP 715, 714, 718 itu masuk zona 3 ya. Kemudian untuk 716 sama 717 itu zona 2. Zona 2 ya. Jadi untuk kapal yang menangkap ikan di zona 3, dia pelabuhan pangkalannya harus masuk di zona 3. Zona 3 ya? Ya. Demikian juga kapal yang melakukan penangkapan di zona 2, dia boleh melakukan mendapatkan pelabuhan pangkalan di zona 2. Kalau zona 2 di mana Mas itu pangkalannya? Zona 2 di Tumumpa. Tumumpa ya? Tumumpa. Di Manado. Di Manado. Manado ya. Itu aja? Ya. Ada lain? Iya. Tapi untuk saat ini ya, kemarin sempat ada ada gejolak di nelayan bahwa
Yang kapal yang menangkap di atas yang menangkap di zona 2 itu tidak terbit pangkalan Bitung. Nah, akhirnya mereka ada yang melakukan demonstrasi atau mengusulkan bahwa Bitung sebagai domisili daerah domisili kapal bisa dimasukkan di pelabuhan pangkalan di izinnya, walaupun dia menangkap di zona 2. Oh gitu. Ya. Oh iya, berarti dia pelabuhan pangkalannya Bitung, tapi izinnya di zona 2, Bitung nggak masuk gitu ya? Awalnya seperti itu. Jadi dia mau nggak mau dia harus ditumpang. Harus ya? ditumpang. Akhirnya ada. Sudah ada tindakan sudah. Nah terus yang lain mas dari kapal ini selain kapal-kapal yang non pasca atau yang apa pra produksi. Iya. Apa yang beda dari pasca ini yang terkait dengan skema pungutan hasil perikanannya atau pajaknya ya. Pajaknya. Kalau pasca produksi mereka berdasarkan hasil tangkapannya ada rumusan penarikan PNBP-nya. PNBP-nya ya. Jadi ada rumus. Jadi 5% kali jumlah ikan yang didaratkan kali harga acuan ikan. Dan harga acuan ikan ini sudah ditetapkan Kemen KP 21 2023 terkait harga acuan ikan. Okay. Kemudian untuk kapal yang praproduksi itu kan masih biasa ya. Biasa ya. Jadi mereka pungutannya itu di awal. Di awal ya. Ketika dia mengurus CP-nya dulu, dia bayar pajaknya. Tapi kalau pasca produksi ini, ketika dia bawa ikan baru dia dikenakan pajak. Iya. Jumlah itu rumusnya. Nah untuk peran dari pengaskaran sendiri di pasca produksi ini apa yang beda atau sama aja Pak pengawasannya? Sebenarnya sama saja. Sama saja ya. Tapi ada perbedaan kalau kapal pasca produksi ini kan harus wajib membongkar di PPS Bitung. PPS Bitung ya. Atau bisa di duksnya atau di perusahaannya ya? Iya. Dan di Sulawesi Utara ya khususnya ini ada 3 pelabuhan yang sudah ditunjuk berdasarkan Kemen KP nomor 4 2023 ya. Ini Bitung, Kema, sama Tumumpa. Dan ini diusulkan oleh pemerintah Sulawesi Utara untuk menambah pelabuhan pasca ini. Paskanya ya. Yang diusulkan adalah Belang, Amurang, Labuan Uki, Molibagu. Ya. Ya, itu diusulkan. Yang penting SDM-nya juga ada di situ aja. Iya. Baik dari pelabuhan perikanannya atau dari pengasrikan gitu. Iya, betul. Mbak Nisa ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Sudah. Untuk pasca produksi, sudah. Paham ya? Sudah. Ya, kalau kapal pasca produksi wajib mendaratkan ikan di PPS Bitung. Kalau ini mas, kalau menurut pandangan dari Mas Jun sebagai pengawas ikan, adanya kapal pasca ini apa mas ya? Ada pengaruh apa mas di dunia perikanan, khususnya di Bitung lah? Apa yang ada? Mungkin ada kelebihan atau apa sih gitu menurut pandangan Mas Jun? Kelebihannya yang pertama hasil tangkapan ikan itu tercatat dengan baik ya baik oleh pelaku usaha maupun dari pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh PPS Bitung. Jadi PPS Bitung itu ada enumerator yang mencatat hasil yang dibongkar itu sebagai data hasil tangkapan kapal perikanan. Ya. Yang kedua terkait dengan PNBP-nya. Nah, ini target dari PNBP pasca target DJPT PNBP DJPT ini kan 1,4 T kalau tidak salah ya. Nah, ini baru belum seperempatnya ini hasilnya. Jadi ini PSDKP ini mempunyai tugas ya untuk mendorong kapal-kapal yang masih izin daerah untuk bermigrasi ke izin pusat yang melakukan penangkapan ikan di atas 12 mil. Supaya PNBP dari DJPT ini bisa tercapai. Berarti nanti yang kapal-kapal yang tadinya sudah migrasi itu nanti akan jadi kapal pasca juga itu mas? Iya pasca. Di situ akan menambah PNBP target itu ya? PNBP di situ ya. Ya? Betul. Oh begitu mas.
Oke, bisa ada lagi yang tanya Mas Jun? Sudah, tidak ada. Kira Sudah teman-teman sahabat Bahari kalau ada pertanyaan nanti bisa komen ya komen di di bawah ya. Nanti tinggal kita bincang-bincang tinggal lagi jawabannya. dengan Mas Jun. So, nanti kalau misalnya nanti banyak komen-komen yang pertanyaan, nanti kita minggu depan atau ya kapan kita undang lagi Mas Jun di podcast kita ini. Oke, Mas Jun, mungkin ada terakhir ada pesan-pesan untuk sahabat Bahari, Mas Jun, untuk para nelayan. Mungkin satu saja bahwa kami himbau kepada pemilik kapal yang melakukan kegiatan penangkapan di atas 12 mil untuk segera mengurus izin pusat. Di pusat ya? Ya, melakukan migrasi perizinan. Diberikan batas sampai 31 Desember Mas. 31 Sampai 31 Desember 2023. Dan itu masih tanpa kalau sudah terbit izin pusatnya masih diberikan keringanan tidak mengurus VMS ya. Ya, betul. Ya, jika setelah Desember jadi Januari 2024 harus ngurus VMS ya maksudnya. Jadi nanti bisa jadi nggak Mas Jun nanti ke depan izin daerah juga akan menerapkan seperti itu, ada VMS daerah gitu misalnya? Ya, berdasarkan PP 11 2023 nanti semua kapal baik izin daerah maupun izin pusat ini wajib memasang VMS. VMS ya. VMS ya. Biar terpantau semua ya. Biar terpantau semua. Pergerakannya terpantau. Dan pemilik kapal kan juga bisa memantau kapalnya Oh, iya. bergerak kemana. Iya. Begitu. Jadi Kalau, tidak bisa. tapi banyak kalau masih bujang begini kayak misalnya ini teman-teman Harus masih belum dipasang terpantau. VMS. Belum Iya, terpantau. belum terpantau. Ya. Jadi masih mencari apa? Ini masih mencari belum apa? Mencari signal. Mencari dermaga-dermaga yang terdekat yang nanti bisa Dilabui. dilabui. Oke teman-teman, Nisa ada lagi? Sudah, terima kasih. Kita closing podcast kali ini ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih banyak kepada Mas sama-sama. Jun sebagai narasumber di episode pertama. Iya, ini langsung perdana. Semoga nggak kapok ya. Nanti bisa kita Iya. undang lagi. Siap, siap. Nanti ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Oke, kita pamit diri teman-teman. Semoga selalu sehat. Sampai jumpa ya. kembali di Sampai jumpa podcast berikutnya. Salam Bahari. BSDKP, BSDKP, hebat. Jadi begini Pak, Bapak ini kan izin daerah Pak. Kapal ini kan izin daerah. Yang dikeluarkan oleh Sulawesi Utara kan. Ini PSP kan. Jadi kalau di CP ini karena izin daerah itu di sini ya orang jalan satu. Jadi kapal ini tidak boleh melebihi 12 mil. Ada peraturan sejak kapan itu Pak? Ya itu sudah lama sebenarnya peraturannya. Orang kan yang tahu. Nah, makanya kita sampaikan. Barangkali sudah ada persiapan. Nah, Makanya jadi gini Pak, ini bukan itu peraturan sejak lama, karena gini, dulu itu sudah dibagi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, kalau kapal-kapal yang di bawah izin daerah, kalau izin provinsi kan, itu batasnya cuma sampai 12 mil. Nah, jadi nggak boleh di atas 12 mil, itu wewenangnya pusat. Jadi kalau kapal apapun kapal perikanan itu kalau mau naik ke 12 mil harus izin pusat. Begitu Pak. Itu aturan sudah lama, sudah dari awal, bukan aturan baru. Nah, jadi mungkin Bapak belum tahu. Jadi kalau izin daerah itu, jadi gini Pak. Daerah tuh DP wewenang laut cuma 12 mil. Itu toh. Jadi kalau ada Pak, orang mau jadikan 12 mil, silakan. Tapi Bapak harus izin pusat. Nah, karena di atas 12 mil itu sudah wewenangnya pusat. Begitu. Nah, nanti orang mau panggil pemilik nanti ke Pangkalan di kantor bikin surat pernyataan Pak. Nah, jadi nanti begini Pak, nanti intinya begini Pak, ada dua hal intinya. Bapak bersedia nggak nanti akan migrasi dari izin daerah ke izin pusat? Gitu. Bersedia enggak? Itu satu. Ya, kalau umpamanya memang ada peraturan begitu Pak, bersedia dari kantor PKP jual kalau Nah, kalau bersedia nanti tinggal urus Pak. Nah, kalau nggak bersedia ya sudah Bapak tetap pakai izin ini, tapi jangan lebih 12 mil. Itu aja 2 poin itu aja intinya. Nanti ini saja Pak, nanti kantor saja. Nanti kami Gimana, Pak? Mana Pak? iya kalau 12 mil hele gerobak Iya, kecil begini nah. ya nggak dapat sekarang tuh. Jadi itu